Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurahkan untuk umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Oranye, pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, walaupun Ramadan telah berakhir, namun puasa jangan selesai. Artinya tangan kita masih tetap berpuasa dari mengambil yang bukan milik kita, kaki kita masih tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang tidak baik, perut kita masih tetap berpuasa dari kemasukan makanan dan minuman yang haram. Pada kesempatan ini kebiasaan kita adalah merawat silaturahmi baik dengan kerabat kita, tetangga kita maupun saudara-saudara kita. Ada 3 kerugian besar bagi orang yang putus silaturahminya. Yang pertama, orang yang putus silaturahminya bahwa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima salatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima puasanya, tidak diterima tarawihnya, tidak diterima witirnya, tidak diterima hajinya, tidak diterima umrahnya. Kenapa semua amal ibadahnya tidak diterima? Karena kata Rasulullah, fala yuqbalu amalu qati'un rahim. Tidak diterima amal ibadah orang yang putus silaturahimnya. Jadi dapat kita sadari bahwa diterima atau ditolaknya amal ibadah kita, pintu masuknya adalah silaturahmi tadi. Kalau silaturahmi kita rusak, maka amal ibadah yang lain tertolak. Kalau silaturahmi kita baik, insya Allah amal ibadah kita yang lain bisa masuk. Yang kedua, kerugian bagi orang yang putus silaturahminya adalah doa baiknya tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Imam Ibnu Mas'ud pada suatu hari setelah sholat subuh, beliau menghadiri suatu majelis, suatu halaqah, suatu perkumpulan orang ramai. Orang ramai ini ingin doa bersama. Tapi sebelum doa bersama dimulai, Imam Ibnu Mas'ud tadi berdiri dan berkata, apa kata Imam Ibnu Mas'ud? Aku minta kepada orang yang putus silaturahminya agar keluar meninggalkan kami. Karena kami ingin berdoa kepada Allah dan bahwasanya pintu langit akan tertutup dikarenakan orang yang putus silaturahminya. Jadi doa kita tidak diijabah oleh Allah. Itu kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, bagi orang yang putus silaturahminya adalah terancam tidak masuk surga. Kenapa terancam tidak masuk surga? Mudah kita pahami terkait dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang pertama tadi mengatakan fala yuqbalu amalu qati'un rahim. Tidak diterima amal ibadah orang yang putus silaturahimnya. Semua amal ibadahnya tertolak. Zakat, umrah, haji, puasa, sedekah, infak, zakat, semuanya tertolak. Sementara dosanya selalu bertambah. Menfitnah, menggunjing, menggibah, menzalimi orang, timbangan curang dan lain sebagainya. Dosa bertambah, amal tertolak. Maka secara otomatis berlakulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak masuk surga orang yang putus silaturahimnya. Jadi sahabat Oranye dapat kita simpulkan bahwa orang yang putus silaturahminya akan mengalami 3 kerugian besar. Yang pertama, amal ibadahnya tertolak. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan Allah. Dan yang ketiga, terancam tidak masuk surga. Barangkali demikian saja tausiah pendek yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuliah? Di WI aja.